Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Oktavia dari kelas FA 201A dengan NIM 2001040 dari Akademi Farmasi Cendekia Farma Husada. Saya akan mempresentasikan tugas mikrobiologi dan parasitologi dengan dosen pengampu Rizky Nipsi Ramdini MSI. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian yang berjudul Potensi ekstrak buah buni atau Antidesma bunius L sebagai antibakteri dengan bakteri uji Salmonella typhimurium dan Bacillus cereus yang ditulis oleh Ida Indrawati dan Andita Fitri Mutiara Rizky dari Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran. Yang pertama, pendahuluan. Apa sih senyawa antibakteri itu? Antibakteri adalah zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme mikroba yang merugikan. Mikroorganisme dapat menyebabkan bahaya karena kemampuan menginfeksi dan menimbulkan penyakit, serta merusak bahan pangan. Antibakteri termasuk ke dalam antimikroba yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Mekanisme kerja senyawa antibakteri yang pertama menghambat sintesis dinding sel, yang kedua menghambat keutuhan permeabilitas dinding sel bakteri, yang ketiga menghambat kerja enzim, dan yang terakhir menghambat sintesis asam nukleat dan protein. Dewasa ini, kebutuhan obat-obatan terutama di bidang antibiotika semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh penyebaran penyakit dan infeksi mikroorganisme yang semakin meluas. Kemudian penggunaan zat-zat antibiotika yang tidak sesuai dengan dosis yang telah ditentukan juga menjadi salah satu masalah resistensi bakteri. Hal ini yang menyebabkan kebalnya bakteri terhadap antibiotika yang sudah umum digunakan. Dan studi resistensi antimikroba isolat Salmonella typhimurium membantu dokter dalam penggunaan antibiotik sangat diperlukan dan menggantikan antibiotik yang resisten dengan antibiotik yang baru. Maka dilakukanlah studi, dengan kata lain, dilakukan penelitian untuk mencari alternatif lain dari tanaman herbal sebagai antibakteri. Pada penelitian ini digunakan tanaman buni atau Antidesma bunius L sebagai antibakteri uji Salmonella typhimurium dan Bacillus cereus. Secara tradisional, masyarakat menggunakan tanaman ini untuk mengobati darah tinggi, jantung berdebar, anemia, sifilis, anti kanker, anti radikal, dan sebagai sumber zat warna alami. Daun dan kulit batang tumbuhan ini mengandung alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid, dan sedangkan buahnya mengandung antosianin, flavonoid, dan asam fenolat, sedangkan akarnya mengandung senyawa saponin dan tanin. Yang kedua, kita akan membahas bahan dan metode penelitian. Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah ada alkohol, aqua steril, antibiotik ampicillin, biakan murin Salmonella typhimurium, biakan Bacillus cereus, ekstrak sampel buah buni, nutrien agar, dan kertas cakram. Berikut merupakan beberapa tahap metode penelitian. Yang pertama, pembuatan suspensi bakteri uji, pengenceran ekstrak buah buni, pengujian ekstrak buah buni, kemudian pengamatan zona hambat, dan terakhir analisis data. Pembuatan suspensi bakteri uji, yang pertama, bakteri uji hasil permajaan yaitu Salmonella typhimurium dan Bacillus cereus akan disuspensikan dengan larutan NaCl fisiologis 0,85% dengan tingkat kekeruhan setara dengan larutan MC Verlan 0,5. Pada tahapan pengenceran ekstrak buah buni, yang pertama kita ekstrak buah buni dengan pelarut aqua steril diencerkan dengan konsentrasi 80, 40,
20, 10, 5, 2,5, dan 1,25%. Kedua, kemudian dilakukan perendaman Peperdix dengan masing-masing konsentrasi hasil pengenceran. Dan yang terakhir, perendaman tersebut dilakukan selama 30 menit. Pengujian ekstrak buah buni dilakukan dengan yang pertama, medium nutrien agar dipanaskan hingga mencapai suhu 40-45 derajat Celcius, yang kemudian disiapkan 12 cawan Petri steril. Yang ketiga, medium Na dituangkan ke dalam 12 cawan Petri steril tersebut. Yang keempat, 6 cawan Petri dihomogenkan dengan bakteri Salmonella typhimurium dan 6 cawan Petri lainnya dihomogenkan dengan bakteri Bacillus cereus. Kemudian masing-masing Peperdix diletakkan di atas cawan Petri dengan konsentrasi yang berbeda. Dan yang terakhir, kemudian letakkan juga antibiotik ampicillin sebagai kontrol positif. Pengamatan zona hambat. Pengamatan zona hambat dilakukan dengan memperhatikan daerah bening di sekitar kertas cakram. Yang kedua, zona hambat tersebut kemudian diukur dengan menggunakan penggaris. Yang ketiga, mula-mula penggaris diletakkan tepat di atas zona hambat yang akan diukur. Dan kemudian posisi penggaris terletak selurusan dengan zona hambat yang akan diukur. Lalu baca skala pada penggaris untuk menentukan besarnya diameter zona hambatan dalam satuan milimeter. Analisis data. Penelitian aktivitas ekstrak buah buni terhadap bakteri Salmonella typhimurium dan Bacillus cereus merupakan penelitian eksplorasi. Potensi antibakteri ekstrak buah buni atau Antidesma bunius L diketahui dengan cara pengamatan terhadap zona hambat bening yang terbentuk mengelilingi kertas cakram dengan mengukur diameter zona tersebut. Yang ketiga, kita akan membahas hasil dan pembahasan. Yang pertama, viabilitas bakteri uji pewarnaan gram. Uji morfologi ini dilakukan dengan pengecatan gram yang bertujuan untuk melihat bentuk dan sifat pewarnaan mikroorganisme uji. Pengecatan ini memiliki kemampuan untuk membedakan dua golongan besar bakteri, yaitu gram positif dan gram negatif. Pada pewarnaan dengan bakteri uji Bacillus cereus, hasil pewarnaan gram membuktikan bahwa bakteri uji merupakan golongan bakteri gram positif dengan ciri berwarna ungu yang disebabkan karena pada dinding sel bakteri gram positif mengandung lebih banyak peptidoglikan yang kokoh, sehingga kompleks kristal violet dan iodin yang masuk ke dalam sel bakteri tidak dapat tercuci oleh alkohol. Maka dapat disimpulkan bahwa bakteri Bacillus cereus merupakan salah satu bakteri gram positif. Sedangkan bakteri Salmonella typhimurium yang termasuk dalam golongan bakteri gram negatif akan berwarna merah ketika diberi pewarnaan gram. Hal ini disebabkan karena rusaknya lapisan lipopolisakarida pada dinding sel bakteri yang tidak tahan oleh pencucian alkohol, sehingga warna cat awal yang merupakan kompleks kristal violet iodin luntur dan warna cat yang berwarna merah mampu menyelimuti dinding peptidoglikan pada bakteri tersebut. Berikut merupakan tabel hasil uji antibakteri dari ekstrak buah buni terhadap bakteri uji Salmonella typhimurium. Uji aktivitas antibakteri dari ekstrak buah buni terhadap bakteri Bacillus cereus dan Salmonella typhimurium dilakukan dengan metode difusi agar untuk mengukur daya hambat atau zona hambat. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji antibakteri dari ekstrak buah buni terhadap bakteri uji Salmonella typhimurium, diketahui bahwa diameter paling besar dihasilkan oleh ekstrak buah buni dengan konsentrasi pengenceran 80%, di ulangan kedua dengan diameter sebesar 28 mm, sedangkan diameter terkecil yang diperoleh pada pengenceran konsentrasi ekstrak 1,25% pada ulangan pertama yaitu sebesar 0 mm, yang artinya tidak memiliki zona hambat. Berikut merupakan gambar hasil antibakteri ekstrak buah buni terhadap bakteri uji Salmonella typhimurium.
Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa diameter zona hambat yang dihasilkan oleh ekstrak buah buni terhadap bakteri uji Salmonella berbanding lurus dengan konsentrasi ekstrak buah buni. Semakin besar konsentrasi pengenceran dari ekstrak buah buni, maka semakin tinggi pula diameter zona hambat yang dihasilkan, baik itu pada ulangan pertama, kedua, maupun ketiga. Sedangkan kontrol positif antibiotik ampicillin menghasilkan diameter zona hambat sebesar 37 dan 40 mm. Kontrol negatif tidak menghasilkan zona hambat. Oleh karena itu, efektivitas daya antibakteri dari ekstrak buah buni dengan konsentrasi pengenceran 80, 40, 20, 10, 5, dan 2,5 dan 1,25% masih di bawah efektivitas antibakteri dari antibiotik ampicillin. Rata-rata, diameter zona hambat terbesar yang dihasilkan dari ekstrak buah buni terhadap bakteri Salmonella adalah sebesar 26,7 mm pada konsentrasi pengenceran ekstrak 80% dan terkecil adalah 4,3 mm pada konsentrasi pengenceran ekstrak 1,25%. Hasil pengukuran diameter zona hambat di atas dapat diketahui bahwa daya hambat yang dihasilkan oleh ekstrak buah buni memiliki kriteria daya hambat terhadap bakteri uji Salmonella yang berbeda-beda pada setiap konsentrasi pengencernya. Berdasarkan kriteria yang digolongkan, ekstrak buah buni digolongkan dalam kriteria daya hambat kuat adalah pada konsentrasi 80 dan 40% pada ulangan pertama, konsentrasi 80, 40, dan 20% pada ulangan kedua, serta konsentrasi 80 dan 40% pada ulangan ketiga, sisanya dimasukkan dalam kriteria daya hambat rendah yaitu 0-9 mm. Pada uji antibakteri ekstrak buah buni terhadap bakteri uji Bacillus cereus, dapat diketahui bahwa dari setiap konsentrasi pengenceran baik pada ulangan pertama, kedua, hingga ketiga menghasilkan zona hambat dengan perbandingan lurus. Semakin besar konsentrasi pengenceran ekstrak buah buni, semakin besar pula zona hambat yang dihasilkan. Diameter zona hambat terbesar yang dihasilkan oleh ekstrak buah buni terhadap bakteri uji Bacillus cereus terdapat pada konsentrasi pengenceran 80%, yaitu sebesar 20 mm pada ulangan pertama, sedangkan diameter zona hambat terkecil yang dihasilkan adalah sebesar 6 mm pada konsentrasi pengenceran 2,5 dan 1,25% di ulangan pertama, serta pada pengenceran 1,25% di ulangan ketiga. Berikut merupakan hasil antibakteri ekstrak buah buni terhadap bakteri uji Bacillus cereus. Kontrol positif berupa antibiotik ampicillin menghasilkan diameter zona hambat yang sama pada pengulangan yaitu 38 mm, sedangkan kontrol negatif berupa kuade steril tidak menghasilkan zona hambat. Rata-rata, diameter terbesar yang dihasilkan oleh ekstrak buah buni adalah sebesar 18,4 mm pada konsentrasi pengenceran ekstrak 80%, dan diameter terkecil yaitu sebesar 6,4 mm pada konsentrasi 1,25%. Berdasarkan tabel hasil uji antibakteri dari ekstrak buah buni terhadap bakteri uji Bacillus cereus di atas, pada tabel 2, dapat diketahui bahwa diameter zona hambat yang dihasilkan dapat digolongkan dalam kriteria kekuatan, daya hambat kuat, sedang, dan rendah. Ekstrak buah buni yang digolongkan dalam kriteria daya hambat kuat adalah pada konsentrasi pengenceran 80% di ulangan pertama, kedua, dan ketiga. Kriteria zona hambat sedang terdapat pada konsentrasi pengenceran 40% yang di ulangan pertama, konsentrasi pengenceran 40% dan 20% di ulangan kedua, serta konsentrasi pengenceran 40% di ulangan ketiga. Sisanya masuk ke dalam kriteria daya hambat rendah terhadap bakteri uji Bacillus cereus. Diameter zona hambat bakteri dipengaruhi oleh konsentrasi ekstrak buah buni yang didapat dari pengenceran,
Kemudian pengukuran zona hambat antibakteri dapat dilihat dengan terbentuknya zona bening. Dan terakhir, aqueous steril digunakan sebagai pelarut dan sekaligus sebagai kontrol negatif yang digunakan untuk memastikan bahwa aqueous steril sebagai kontrol negatif tidak memiliki aktivitas antibakteri terhadap Bacillus cereus dan Salmonella typhimurium. Menurut Nazri, suatu zat aktif dikatakan memiliki potensi yang tinggi sebagai antibakteri jika pada konsentrasi yang rendah mempunyai daya hambat yang besar. Kriteria kekuatan antibakteri adalah sebagai berikut. Yang pertama, diameter zona hambat 15-20 mm dikategorikan sebagai daya hambat kuat. Kedua, diameter zona hambat 10-14 mm dikategorikan sebagai daya hambat sedang, dan diameter zona hambat 0-9 mm dikategorikan sebagai daya hambat lemah. Kesimpulan, dari kedua tabel 1 dan 2 dapat diketahui bahwa diameter zona hambat yang dihasilkan oleh ekstrak buah buni dengan konsentrasi 80% terhadap bakteri Salmonella lebih besar daripada bakteri Bacillus cereus. Uji antibakteri terhadap bakteri Bacillus cereus menghasilkan zona hambat pada setiap konsentrasi pengenceran. Selain itu, pengujian ekstrak buah buni terhadap bakteri uji Bacillus cereus juga menghasilkan 3 kriteria daya hambat, yaitu kuat, sedang, dan rendah. Sedangkan pada uji antibakteri ekstrak buah buni terhadap bakteri uji Salmonella typhimurium hanya menghasilkan 2 kriteria daya hambat, yaitu kriteria kuat dan rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas daya hambat ekstrak buah buni lebih efektif melawan bakteri gram positif daripada bakteri gram negatif, dikarenakan daya hambat terhadap Bacillus cereus cenderung lebih linier daya hambatnya daripada melawan bakteri uji Salmonella typhimurium yang hanya memiliki 2 kriteria daya hambat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ekstrak buah buni memiliki potensi antibakteri terhadap bakteri gram positif, yaitu Bacillus cereus, dan bakteri gram negatif, yaitu Salmonella typhimurium, yang diketahui bahwa daya hambatnya kuat pada konsentrasi ekstrak 80%, sedang pada konsentrasi 40%, dan rendah pada konsentrasi 10-1,25% terhadap bakteri uji Bacillus cereus. Sedangkan terhadap bakteri uji Salmonella typhimurium berdaya hambat kuat pada konsentrasi 80 dan 40%, dan rendah pada konsentrasi 20-1,25%. Dan yang kedua, rata-rata diameter zona hambat yang terbentuk pada ekstrak buah buni terhadap bakteri Bacillus cereus pada konsentrasi 80, 40, 20, 10, 5, 2,5, dan 1,25% masing-masing adalah sebesar 18,4, 12, 9,4, 8,4, 7,4, 7, dan 6,4 mm. Sedangkan terhadap bakteri Salmonella typhimurium pada konsentrasi 80, 40, 20, 10, 5, 2,5, dan 1,25% masing-masing adalah sebesar 26,7, 21, 11, 10, 8, 7, dan 4,3 mm. Dengan ditemukannya aktivitas antibakteri dari ekstrak buah buni, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang isolasi, identifikasi, dan uji aktivitas antibakteri dari bakteri endofit yang terdapat di dalam buah buni. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.